Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Reja Gustayani Putri. Kali ini aku akan membahas mengenai apa sih unsur intrinsik dan apa saja unsur intrinsik cerpen. Mari kita bahas. Dalam sebuah cerita, khususnya cerpen, terdapat unsur-unsur penting yang membentuk cerita dari dalam. Unsur-unsur tersebut disebut unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra dari kalam karya itu sendiri. Unsur ini berasal dari cerita dan menjadi bagian utama yang membentuk keutuhan, makna, serta jalan cerita sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, dan drama. Fungsi unsur intrinsik adalah untuk membangun dan menyusun sebuah cerita agar menjadi utuh, menarik, dan mudah dipahami pembaca. Sebuah cerpen tidak lahir begitu saja. Di balik cerita yang singkat, namun penuh makna, unsur intrinsik saling berkaitan dan bekerja sama untuk menciptakan cerita yang hidup. Tanpa unsur intrinsik, cerpen akan terasa datar, tidak runtut, dan kehilangan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang mendasari seluruh isi cerita. Tema menjadi arahan bagi pengarang dalam mengembangkan peristiwa, tokoh, dan konflik. Tema dapat berupa persoalan kehidupan seperti persahabatan, keluarga, perjuangan, kejujuran, atau konflik sosial. Meskipun sering kali tidak dituliskan secara langsung, tema dapat disimpulkan melalui keseluruhan cerita. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau sifat tokoh tersebut. Penokohan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang biasanya bersifat baik dan menjadi pusat cerita. Tokoh ini sering mengalami masalah dan berusaha menyelesaikannya. Biasanya sifat tokoh ini seperti sabar, baik, cerdas, dan bijaksana. Berlawanan dengan itu, terdapat tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang atau menjadi lawan tokoh protagonis. Tokoh ini sering menimbulkan konflik dalam cerita dan biasanya memiliki sifat yang tidak baik, seperti sombong, pemarah, licik, dan menyebalkan. Dan yang selanjutnya, tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh pendukung yang berperan sebagai penengah, pembantu, atau memberikan nasihat kepada tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini membantu perkembangan cerita meskipun bukan tokoh utama. Unsur berikutnya adalah alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut berdasarkan hubungan sebab akibat. Alur mengarahkan cerita dari awal, munculnya konflik, puncak masalah, hingga penyelesaian dengan alur yang jelas. Kedua yaitu pemunculan konflik, di mana masalah-masalah mulai muncul. Selanjutnya peningkatan konflik atau klimaks, yaitu konflik yang mencapai puncak. Dan yang selanjutnya penilaian, yaitu konfliknya mulai mereda. Dan yang terakhir penyelesaian, yaitu ketika masalah setelah diselesaikan. Alur dapat terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Cerpen juga dilengkapi dengan latar, yaitu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar membantu pembaca membayangkan bagaimana dan kapan cerita berlangsung, serta suasana yang menyertai peristiwa tersebut. Latar yang kuat membuat cerita menjadi lebih nyata dan mendalam. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat adalah lokasi kejadian, seperti rumah, sekolah, dan lain-lainnya. Latar waktu, yaitu kapan peristiwa terjadi, seperti pagi, malam, masa lalu, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu latar suasana, yaitu keadaan emosional, seperti sedih, bahagia, dan mencekam. Selain itu, terdapat sudut pandang, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca. Sudut pandang menentukan posisi pencerita dalam cerita. Misalnya menggunakan kata aku sebagai orang pertama atau dia sebagai orang ketiga. Pemilihan sudut pandang ini memengaruhi cara pembaca memahami tokoh dan peristiwa dalam cerita. Sudut pandang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku dan saya.
orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, orang ketiga terbatas. Unsur penting lainnya adalah amanat, yaitu pesan atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat ini biasanya tersirat dalam peristiwa atau sikap tokoh, sehingga pembaca dapat mengambil pelajaran setelah membaca cerpen. Demikianlah penjelasan mengenai unsur intrinsik cerpen. Dengan unsur intrinsik cerpen, pembaca tidak hanya menikmati cerita, tetapi juga mampu memahami makna dan pesan yang terkandung dalamnya. Bagi penulis, pengalaman unsur intrinsik menjadi bekal penting untuk menciptakan cerpen yang runtut, hidup, dan bermakna. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.